Tuhan, Shalom. Selamat sore buat kita semuanya yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, yang ikut live streaming pada hari ini. Kembali pada sore hari ini kita diberkati dengan sabda Allah, di mana kebenaran itu Bapak Ibu Saudaraku terus kita nantikan untuk memulihkan, menyembuhkan, memberkati kehidupan Anda dan saya. Dan tanpa firman Tuhan sebenarnya kita adalah orang-orang yang tidak berarti dan tidak berguna. Oleh karena itu kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita. Ibadah sore hari ini dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29. Kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayatnya yang ke-7. Kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7 saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara satu ayat pada sore hari ini. Dalam kitab Yeremia pasalnya yang ke-29 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kesejahteraanmu. Saya ulang sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Bapak Ibu Saudaraku, bukan sebuah kebetulan Anda dan saya ada di Samarinda. Bukan sebuah kebetulan Anda di kota A dan di kota B. Dan hari ini Anda dan saya ada Tuhan tempatkan di Samarinda, Kalimantan Timur. Anda berposisi hari ini ada yang berasal mungkin dari kota lain, ada yang dari provinsi lain, mungkin ada dari tempat-tempat yang mungkin Bapak Ibu jauh. Tetapi Anda berkumpul di tempat ini, posisi ada di Kalimantan Timur, persisnya ada di kota Samarinda. Ketika Tuhan tempatkan Anda ada di tempat ini, maka ada sebuah tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadamu. Untuk apa? Mengusahakan kesejahteraan kota di mana kamu ada, di mana kamu ditempatkan, di mana Tuhan utus engkau dan aku. Bapak Ibu Saudaraku, kalau saya mengingat dulu perjalanan saya, sebenarnya saya dulu ada di merantau itu ke kota Palembang. Saya menganggap dan saya mengira saya ada besar dan saya akan memulai hidup saya sesuatu yang baru di kota Palembang. Ternyata tidak Bapak Ibu Saudaraku. Saya hanya beberapa tahun di sana dan Tuhan kirim lagi saya Bapak Ibu Saudaraku ke kota Makassar. Dan di kota Makassar saya menganggap karena saya sudah pelayanan di sana, maka di sanalah saya akan tinggal, di sana pula lah saya akan mengabdikan hidup saya. Ada di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku tidak demikian. Saya pergi lagi Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan tempatkan ada di Kendari, Sulawesi Tenggara. Saya menganggap Bapak Ibu Saudaraku saya akan mulai hidup saya di kota Kendari. Ternyata tidak demikian. Dan saya menganggap saudaraku di kota-kota lain yang tidak saya sebut satu persatu. Dan yang terakhir saya menganggap Bapak Ibu Saudaraku saya akan besar dan mengembangkan hidup saya dan mengabdi kepada Tuhan di kota Jakarta yang begitu sangat lama. Tempat perantauan saya yang paling lama adalah kota Jakarta. Di sanalah saya Bapak Ibu Saudaraku mulai meniti hidup dan terus meniti hidup, dan saya menganggap saya ada di kota Jakarta dan saya akan mengabdi ada di kota Jakarta. Karena memang dulu Bapak Ibu Saudaraku saya punya impian. Saya ketika saya katakan kepada pendeta-pendeta besar dan hamba-hamba Tuhan, nanti saya akan memulai pelayanan saya di kota Jakarta, yaitu daerah Tangerang. Itulah dulu rencana saya Bapak Ibu Saudaraku. Saya akan memulai pelayanan di sana. Dan saya sudah mulai berbicara dengan ketua BPD-nya. Dan saya berbicara dengan hamba-hamba Tuhan yang senior yang lebih besar Bapak Ibu Saudaraku. Saya sampaikan visi saya. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, apa yang saya bayangkan tidak seperti apa yang saya harapkan, tidak seperti apa yang saya bayangkan, tidak seperti apa yang saya harapkan Bapak Ibu Saudaraku. Dan berbanding terbalik. Dan tidak sesuai dengan apa yang saya pikirkan, tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan.
semuanya berubah, semuanya tidak pernah sedikit pun saya dapatkan apa yang saya inginkan, apa yang saya rencanakan tidak sesuai Bapak Ibu Saudaraku. Ternyata Tuhan utus saya ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Saya menganggap dulu saya ada di kota Balikpapan, ternyata ada di Samarinda. Dan hari ini saya menerima sebuah tugas itu. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan percayakan kepada saya ada di Samarinda, Kalimantan Timur. Maka ketika Tuhan tempatkan saya di Kalimantan Timur, maka ada tugas dan tanggung jawab yang ada di pundak saya yang Tuhan berikan adalah Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Berapa banyak orang tidak sadar, berapa banyak orang tidak pernah memahami, berapa banyak orang tidak mengerti tentang ayat ini Bapak Ibu Saudaraku. Yang dia tahu bagaimana dia hidup, bagaimana dia besar, dan bagaimana dia sukses, tetapi tidak mengerti rencana Allah. Mengapa Tuhan tempatkan Anda di tempat ini? Mengapa Anda lahir di tempat ini? Saya yakin dan percaya Tuhan punya rencana besar atas hidup. Amin. Ketika engkau mengerti apa yang Tuhan maksud dalam hidupmu, maka engkau akan menggunakan waktu yang terbaik bagi Tuhan untuk engkau dipakai melakukan perkara-perkara yang luar biasa atas Samarinda, atas Kalimantan Timur. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku, tema kita hari ini adalah bagaimana menjadi berkat. Tema kita hari ini Bapak Ibu Saudaraku adalah bagaimana hidup kita jadi berkat. Itulah tema kita pada sore hari ini dalam pembacaan kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-7, yaitu hidup jadi berkat. Bagaimana caranya agar kita dapat mengusahakan kesehatan kota di mana kita tinggal, di mana Tuhan panggil kita? Maka yang pertama saudaraku, bagaimana cara agar kita dapat mengusahakan kesejahteraan kota di mana Anda saat hari ini tinggal? Maka yang pertama adalah usahakanlah kesejahteraan kota itu. Dengan cara apa Bapak Ibu Saudaraku? Banyak hal yang bisa engkau lakukan, banyak hal yang kau bisa buat di kota ini. Engkau mungkin sudah sarjana, mungkin engkau sudah bekerja, mungkin engkau sudah mendapatkan berkat yang luar biasa, maka banyak hal yang bisa engkau buat lakukan. Bagaimana engkau mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan tempatkan Anda dan saya. Apa yang dapat kita lakukan? Apa yang kita miliki, keahlian, atau apa yang kau punya, maka kita bisa tuangkan untuk mensejahterakan kota kita. Kalau Anda pintar berbahasa Inggris, Bapak Ibu, Anda bisa buka les bahasa Inggris. Dengan cara apa? Mungkin tidak bayar, engkau panggil anak-anak untuk les di mana engkau ditempatkan, dan engkau mengajari mereka supaya mereka pintar berbahasa Inggris. Pak Adi sempat buat les bahasa Inggris di Kubar Bapak Ibu Saudaraku untuk anak-anak sekolah minggu, dan itu salah satu adalah mensejahterakan kota di mana engkau berada. Kalau engkau pintar masak sebagai seorang koki, maka Bapak Ibu Saudaraku, Anda bisa mensejahterakan kota di mana engkau ditempatkan. Engkau panggil anak-anak muda, engkau ajari mereka bagaimana cara masak. Tapi bukan hanya tahu engkau masak RW. Engkau tidak hanya tahu masak apa yang kita masak kemarin, rica-rica biawak. Kami kemarin baru masak rica-rica. Tadi saya pulang gereja, masih kumakan itu, masih ada sisanya. Mantap, luar biasa. Bumbunya meresap sampai kepada tulang-tulangnya. Tapi tulang-tulang biawak ini terlalu sangat keras, tidak bisa digigit. Kalau digigit bukan tulang yang patah, gigi yang patah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau Anda punya keahlian sebagai seorang yang koki memasak, engkau bisa bagikan kepada orang lain. Bukankah itu mensejahterakan kota? Kalau engkau bisa bermain musik, punya kalian main keyboard, engkau sudah bisa ajari anak-anak untuk mereka bisa bermain musik. Ada banyak keahlian-keahlian, ada banyak talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepadamu untuk dipakai mensejahterakan kota. Tapi sayangnya engkau tidak pernah sadar dengan hal itu.
Aku kan pulang kerja Pak Pendeta kan capek, banyak lagi urusan, belum lagi ngurus pacar. Wah itu. Saudaraku, kapan Anda harus bisa jadi berkat? Ngapain kau ngurus pacarmu terus? Satu saat juga nanti ketika kau ditinggalkan, matilah kau. Iya. Makanya aku bilang jangan kau terlalu cinta dengan pacarmu. Wih. Pengalaman itu. Karena kalau terlalu cinta kau dengan dia, kaulah cinta aku, kau bulanku, gara-gara kaulah banyak utangku. Kau fokuskan dirimu, habis waktu di sana kau jemput dia Bapak Ibu Saudaraku. Habis itu kau ajak makan bakso, habis itu besoknya lagi makan di Padang nasi Padang, besoknya lagi makan nasi kuning, besoknya lagi makan apa lagi rica-rica, besoknya lagi makan Manado, besoknya lagi makan babi panggang. Setiap hari kau ajak, habis gajimu habis di situ. Mana tabunganmu nak? Nggak ada Pak Mak. Lo kemana kau kan gajimu 5 juta 1 bulan? Iya habis. Habis kemana? Habis pacaran. Saudaraku, ketika satu saat engkau bisa putus enggak? Bisa enggak? Bisa. Itu menyakitkan. Harusnya engkau bisa mensejahterakan kota. Engkau bukan mensejahterakan, engkau menghancurkan dirimu sendiri. Kemarin baru saya baca Bapak Ibu Saudaraku di sebuah medsos. Seorang anak muda berpacaran 5 tahun. Bayangkan 5 tahun. Berapa tahun? 5 tahun berpacaran. 5 tahun berpacaran. Tak tahu Bapak Ibu ketangkap basah. Pacarnya ceweknya ini boncengan dengan seorang laki-laki lain. Wih. Itu rasanya Bapak Ibu Saudaraku. Bagaimana rasanya itu Yosua? Hah? Kalau kau pacaran 5 tahun. Kau hitung-hitung dari engkau awal berpacaran tanggal 1 bulan 5. Sampai hari ini bulan 10 genap 5 tahun. Kau sudah hitung-hitung. Aku jemput dia ke sana. Aku ajak dia makan bakso. Uang bensin sekian. Kau bayar lagi kosnya. Nah, kau hitung-hitung semuanya. Setelah salah kau hitung 5 tahun. Habislah 350 juta. Ternyata 5 tahun itu. Pas detik terakhir kau diputuskan. Bagaimana Yosua? Selesai. Memang betul selesai. Memang selesai, tapi jiwamu belum selesai. Bisa-bisa kau tidak datang ibadah. Kemana Yosua? Iya tadi dibilang ada urusan. Kemana Yosua minggu kedua? Tadi katanya dia sibuk. Kemana Yosua? Tadi katanya ada pergi ke pulang kampung. Kemana Yosua? Ternyata dia sedang mau gantung diri. Dah enak. 5 tahun pacaran. Ternyata ketika ketemu Bapak Ibu Saudaraku dengan pacarnya, boncengan dengan orang lain, itu rasanya sakit. Makanya kalau kau anak muda, kalau kau pacaran jangan terlalu cinta kau dengan dia. Jangan kau berikan hidupmu sama dia. Jangan kau rela habis-habisan buat dia. Karena satu saat engkau akan bisa berpisah dengan dia. Kalau perpisahanmu baik masih enak. Kalau perpisahannya menyakitkan, itu dia. Engkau tidak lagi main keyboard. Engkau tidak lagi main drum. Kemana pemain musik semuanya? Lagi putus cinta. Hatilah kita. Tidak ada lagi main musik di gereja. Hanya gara-gara putus cinta. Semua kasusnya sama. Tidak bisa lagi engkau mensejahterakan kota. Diajak doa keliling. Tidak bisa lagi. Haleluya. Katakan sebelah kiri kananmu, kamu jangan begitu. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau engkau punya keahlian, sebenarnya engkau bisa mensejahterakan kota. Apa keahlianmu? Apa karunia yang Tuhan berikan kepadamu? Apa talenta yang Tuhan percayakan kepadamu? Terlalu sangat banyak. Di antara kita semua pasti punya kelebihan daripada orang lain. Betul? Betul? Kekuranganmu ada, tapi kelebihanmu juga ada. Di antara kita semua engkau lihat Bapak Ibu Saudaraku, aduh siapalah dia itu, aduh. Tapi di antara tidak ada balik kekurangannya, dia punya kelebihan. Gunakanlah kelebihan itu untuk mensejahterakan kota di mana engkau berada. Kalau engkau Bapak Ibu Saudaraku pintar misalnya IT atau pintar komputer, bagikan kepada orang lain. Jangan pelit dengan ilmumu. Jangan pelit. Salah satu supir kita Bapak Ibu Saudaraku, beberapa hari yang lalu mobil kita rusak, truk kita rusak.
Dan dia bilang, Pak, aku bongkar sendiri ya, karena memang Bapak Ibu orangnya punya keahlian di situ. Dia terus mau belajar. Dia seorang sopir tapi pintar otomotif. Dia bongkarlah mobil itu Bapak Ibu, ternyata saya bilang begini, kalau ada satu saja baut yang kurang, berarti kamu berbahaya, aku bilang. Kalau lebih juga bisa berbahaya. Ternyata Bapak Ibu hilang bautnya satu. Hilang bautnya satu Bapak Ibu Saudaraku. Yang kedua, pemasangan baut yang tidak pas, tidak pada tempatnya, akhirnya patah. Dibawalah kepada ahlinya. Karena dia masih belajar. Saya bilang begini, tidak apa-apa. Kamu teruslah belajar, saya bilang. Dibawa kepada ahlinya Bapak Ibu dan sudah kembali bagus lagi. Tetapi artinya apa? Orang ini punya semangat. Orang ini mau belajar dan orang ini mau terus tekun untuk mengerjakannya. Dia mau siang malam bekerja kena oli dan mukanya ini tidak jelas lagi bentuk wajahnya. Kenapa? Kena oli. Tapi dia orang yang mau belajar. Saudaraku, apapun keahlianmu, gunakanlah engkau bisa mensejahterakan kota di mana engkau berada. Banyak kegiatan, apalagi Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak kegiatan sosial yang bisa engkau lakukan, seperti pembagian nasi bungkus. Gereja ini sudah melakukan bakti sosial dalam pembagian nasi bungkus. Bukankah itu mensejahterakan kota? Ya. Kalau Anda punya berkat Bapak Ibu Saudaraku, Anda boleh katakan, Pak Pendeta, boleh aku ikutkah menabur untuk membagikan nasi bungkus? Berapa Pak Pendeta bisa aku bantu? Terserah kau. Lapor kepada Bu Claudia. Biar berapa bisa kau lakukan Bapak Ibu. Pak Pendeta, aku 1 bulan 10 bungkus. Tidak jadi masalah Bapak Ibu Saudaraku. Yang lain berkata, Pak Pendeta, aku 5 bungkus. Tidak jadi masalah. Pak Pendeta yang lain berkata, aku 3 bungkus. Tidak jadi masalah. Tapi sebenarnya engkau sudah mengambil peranan untuk mensejahterakan kota. Jangan kau diam-diam di situ Bapak Ibu Saudaraku. Sudah bolak-balik aku ngomong, tidak bergerak juga kau. Kan gitu ya. Udah capek aku berbusa ngomong. Sampai sekarang belum ada aku dengar satupun jemaat yang mau berpartisipasi untuk membagikan paling tidak berkatmu untuk apa? Nasi bungkus. Katakan sebelah kiri kamu jangan diam-diam lagi bilang begitu. Ya? Kalau ada berkatmu Bapak Ibu Saudaraku, bagikanlah itu. Mungkin berapa engkau bisa bagikan? Pak Pendeta, aku hanya bisa 50.000. 50.000 ini berapa bungkus? Lakukan Bapak Ibu. Pak Pendeta, aku hanya bisa 100.000 Pak Pendeta. Lakukan itu. Apa? Mensejahterakan kota. Makanya Anda dan saya Bapak Ibu, pembagian nasi bungkus adalah bagian sosial di mana kita memberkati kota kita. Apalagi Bapak Ibu, seperti hari-hari ini yang dilakukan gereja-gereja, pengadaan vaksin. Bukankah itu mensejahterakan kota? Ya. Apalagi Bapak Ibu Saudaraku, pembagian sembako kepada orang-orang yang pekerjaannya terdampak pandemik. Bukankah itu mensejahterakan kota? Ya. Ada banyak gereja-gereja yang sedang melakukan, ada banyak pengusaha-pengusaha yang membagikan Bapak Ibu beras, telur, Bapak Ibu Saudaraku kepada orang-orang yang kena pandemik. Bahkan beberapa bulan yang lalu ada seorang ada seorang pengusaha membagikan beras dan juga telur kepada hamba-hamba Tuhan. Maka saya juga dibuat namanya di situ Bapak Ibu Saudaraku. Pendeta Charles Manurung juga dapat bagian di situ. Bayangkan itu. Pada diteleponlah saya sama koordinatornya, Pak Pendeta, di mana alamatnya? Saya antar aja ya. Ngapain kau antar itu? Saya bilang, kau bagikanlah kepada orang yang membutuhkan. Saudaraku, kalau ada pembagian sembako, Anda mampu, jangan kau rebutan di situ. Bila perlu kau hindar dari situ. Amin. Kalau ada pembagian apa? Pembagian minyak gratis, jangan kau lari ke situ. Nggak usah. Apalagi, kok ada kumpulan apa di sana? Iya, pembagian apa? Minyak apa? Minyak goreng. Oh, harganya berapa? 50% diskonnya. Kau rebutan lari ke situ. Nggak usah Bapak Ibu. Kamu adalah anak raja. Amin. Jangan bikin malu kerajaan surga. Halo? Halo? Amin. Jangan bikin malu kerajaan surga. Aku adalah anak raja. Masa ada anak raja yang mentalnya begitu? Mental anak raja apa adalah? Yang menabur. Bukan minta-minta. Menabur. Bilang sebenarnya. Kau dengar itu bilang begitu. Menabur. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, mental kita ini harus dirubah.
untuk kita jadi berkat bagi orang banyak, khususnya kota di mana kita tinggal. Jadi pertama Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana caranya agar kita dapat mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal, yaitu usahakanlah kesejahteraan kota itu. Dengan cara apa? Dengan cara skill, kemampuan, talenta, dan karunia yang Tuhan berikan kepadamu. Bagikan itu kepada banyak orang. Ajari mereka. Saya hari-hari ini sedang mencari orang Bapak Ibu Saudaraku yang bisa membuat YouTube Bapak Ibu Saudaraku. YouTube yang dimana memang sudah paling tidak sudah profesional, yang tidak lagi perlu diajarin Bapak Ibu Saudaraku. Kalau saya ajarin lagi dia repot lagi nanti. Sedangkan yang ngajari belum tentu mengerti. Haleluya. Karena hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku, saya banyak membuat sebuah penelitian dalam pertanian. Dan saya mau bagikan itu di YouTube. Dan juga Bapak Ibu Saudaraku, saya mau berikan kebenaran firman Allah setiap hari untuk melalui YouTube yang ada. Tetapi saya belum menemukan orang yang pas untuk hal itu. Paling tidak Bapak Ibu, dia adalah orang yang tulus dan yang benar-benar mau rindu bagaimana kota ini dan gereja ini berkembang. Bukan hanya sekedar bekerja. Bukan hanya sekedar bekerja, tapi dia punya tanggung jawab di dalamnya. Dan saya belum menemukannya Bapak Ibu Saudaraku. Saya sudah panggil kemarin anak-anak muda. Adakah orang yang bisa untuk melakukan ini? Ternyata Bapak Ibu Saudaraku, kata si Yosua ada. Tapi tinggal kita tunggu tanggal mainnya. Kalau memang dia mau komitmen, kerja dengan saya itu tidak gampang Bapak Ibu Saudaraku. Nanti saya bisa marah. Jangan sakit hati. Kemarin supir saya panggil Bapak Ibu 2 orang di kantor. Kamu ke kantor, saya bilang datang jam 8 lewat. Maka saya briefing mereka. Saya katakan kepada mereka, kamu harus jujur. Kamu bohong 1 kali, selamanya kau tidak pernah bisa kerja di Samarinda, Kalimantan Timur, saya bilang. Kamu angkat kaki pulang ke Makassar sana. Saudaraku, saya katakan kamu harus jujur, kamu harus tanggung jawab. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya arahkan mereka untuk apa? Hidup dalam kebenaran. Saya panggil mereka berdua kemarin, saya arahkan mereka dengan kata-kata, dan saya katakan, kalau saya katakan begini, kalau saya marah kalian jangan sakit hati. Tapi percayalah, kemarahanku tidak akan pernah mengeluarkan kata kotor. Kemarahanku tidak akan pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak benar. Tapi kemarahanku hanyalah sekedar mendidikmu supaya engkau menjadi orang yang lebih baik. Amin.